Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Erwanto, redaktur Tribun Sumsel. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa, anak-anak muda yang kreatif dan inovatif. Berikut dosennya juga. Sudah hadir di tengah-tengah studio, saya perkenalkan. Pertama, Ibu Ayu Mawada Warohma, STMT. Beliau ini dosen Universitas Multidata Palembang, MDP. Selamat malam Bu Ayu ya. Iya, selamat malam Pak. Nah, Ibu Ayu ini dosen fakultas apa ini, Bu? Fakultas Teknik Elektro, Pak. Boleh diperkenalkan diri sedikit? Oke, selamat malam semuanya. Jadi di MDP itu Teknik Elektro termasuk salah satu fakultas yang baru. Jadi kami itu berdirinya di tahun 2021. Sekarang udah tahun kelima, tapi ya mungkin bisa dilihat sendiri di displaynya di depan ya. Udah banyak beberapa karya mahasiswa elektro, bahkan udah memenangkan juga beberapa kejuaraan. Oke. Di samping Bu Ayu ada Mas Farid Muhammad Haji. Farid. Oh, ya Farid, dia di tengah ya. Silakan Farid, perkenalkan diri dulu. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Farid Muhammad Haji. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro semester 7 jalannya. Iya. Terus ada Ahmad Ridwan gitu ya. Oke, silakan perkenalkan Ridwan. Selamat malam semua, kenalkan saya Ridwan dari Fakultas Teknik Elektro semester 8. Semester 8 ya. Hampir tamat ya? Udah mantap. Sudah mau tamat ya. Yang terakhir nih ada Marco Rafineldi Brian. Ya. Selamat malam. Silakan perkenalkan diri. Selamat malam semuanya. Nama saya Marco Rafineldi Brian dari Prodi Teknik Elektro dari Universitas MDP. Sekarang semester 8 sama kayak Ridwan tadi. Berarti ini satu angkatan ya. Dan ini siapa ini? Ya, silakan diperkenalkan Bu. Ini Bu apa nih? Kita ngomong-ngomong soal apa ini? Soal inovasi robotik dari Universitas MDP gitu ya. Jadi MDP ini selain belajar teori tentang fakultas juga belajar robotik gitu ya. Ini nggak banyak di Palembang kayaknya ya. Ini silakan mungkin diperkenalkan diri ini apa yang ada di depan hadapan kita ini. Oke, baik. Mungkin di Teknik Elektro sendiri, kalau misalkan saya sedikit cerita tentang Teknik Elektro MDP ya. Jadi di Teknik Elektro MDP ini kita elektro tapi fokusnya itu ke bidang arus lemah sebenarnya. Jadi elektro itu ada banyak ya, ada arus kuat, ada arus lemah gitu. Nah di MDP itu fokusnya ke arus lemah. Nah untuk menjawab kebutuhan industri, jadi kan kalau sekarang tuh kita tahu ya kita harus misalnya sekarang tuh pergerakan dunia tuh ke robotik, terus IoT, terus jadi ada juga di kecerdasan buatan. Nah maka di Prodi itu mendorong mahasiswanya itu tidak hanya bisa teori, tapi juga sampai ke tahap implementasi. Dan semua proyek-proyek kreatif yang dihasilkan mahasiswa itu juga kita dorong, misalkan kita ikutkan dalam seminar atau mungkin publikasi ilmiah, lalu dalam kejuaraan. Nah untuk kejuaraan sendiri di MDP itu mungkin yang sekarang yang prestasinya tertinggi gitu ya sampai juara masuk ke 4 besar juara internasional itu yang si robot KRBAI ini. Jadi ini robot apa ini? Robot untuk perlombaan bawah air kayak gitu. Nah mungkin kalau di berita yang sering lihat, mungkin waktu kita lihat ada yang kapal tenggelam ya, kapal selam yang tenggelam itu kan carinya pakai robot. Nah mungkin dalam bayangannya kira-kira fungsi robot ini kayak gitu. Cuman ini dalam konteks masih dikembangkan dalam prototipe mungkin ya bilangnya di skala kampus gitu. Jadi ini fungsi praktisnya untuk ya bisa untuk pencarian bisa ya. Untuk misi-misi bawah air sih. Misi-misi bawah air ya. Ini bisa di air laut atau ada spesifikasi khusus nggak? Oke, mungkin kalau yang spesifikasi langsung aja ke yang mekaniknya aja nih Pak. Silakan. Kalau untuk spesifikasi untuk di laut itu bisa mampu, tapi itu ada parameter mampunya itu bisa di 15 atau 10 meter kedalamannya itu. Ini Marin Belido V3, berarti ini versi ketiga. Generasi ketiga melakukan perbaikan berarti ya? Di improve gitu ya. Oh, sempat juara katanya. Bisa dijelaskan nggak sih waktu kompetisi di Singapura ya katanya ya? Iya. Kalau untuk di Singapura itu alhamdulillah kami masuk di 4 besar di Asia Tenggara. Plus Rusia itu kemarin.
Itu waktu event itu apa ya? Berapa banyak sih peserta yang ikut dan Kurang lebih berapa kemarin tuh? Pendaftaran itu kan ada 50-an lewat. 51-an. 51 ya. Nah, kompetitor tuh kebanyakan presentasinya robot apa tuh? Kompetitor maksudnya Pak? Ya, selain ini ya, Ya. nah, robot-robot yang saingnya itu apa tuh? Kebanyakan yang dilombakan tuh. Jadi kalau robot ini tuh memang dia memperlombakannya itu cuman robot bawa air. Robot bawa air ya, Nah, spesifik ya. jadi untuk spesifikasinya juga udah ditentuin. Jadi tinggal dia mampu atau enggaknya gitu. Jadi dia udah ada misinya yang harus ditempuh robot itu sendiri. Jadi penilaiannya mampu atau enggaknya gitu. Nah, alhamdulillahnya kita mampu sampai 4 besar kemarin gitu. Selain robot ini ada lagi robot lain saya lihat ya. Nah, ini bisa diperkenalkan Bu Ais, silakan ini. Oke, nah kalau yang ini sebenarnya robotnya itu SAR, jadi untuk membantu bencana ya. Jadi tujuannya tuh untuk robot ini sebagai asisten saat mungkin ada area-area yang mungkin tidak bisa digapai dengan manusia gitu, yang terlalu beresiko, maka dibuatlah robot untuk ininya. Nah, untuk skala lombanya, memang karena ini kan di Indonesia sendiri tuh ada kontes robot Indonesia, jadi itu setiap tahun biasanya rutin. Nah, memang ada beberapa kategori, salah satunya robot ini. Nah, kalau untuk tim yang robot ini sih Marco, Pak. Silakan Nah, Marco mungkin nih, Marco yang lebih detail dijelaskan jelasinnya. detail robot ini apa sih? Untuk robot ini robot SAR berkaki. Jadi dari kontes robot Indonesia tadi sudah jelasin, itu sebenarnya ada beberapa divisi lagi, kayak kontes robot bawa air, tematik, ada kontes robot abu, tari, bola. Nah, ada juga SAR. Nah, untuk robot SAR ini dikembangin sudah dari tahun 2022 kemarin hingga tahun ini. Misinya itu sebenarnya untuk kayak ada bencana, misal ada gempa bumi, tanah longsor, atau misal banjir bandang itu. Nah, ini untuk dibuat untuk bisa melewati obstacle atau rintangan-rintangan yang ada di tempat saat bencana itu. Jadi untuk lombanya ada arena, itu arenanya mensimulasikan kondisi bangunan atau kondisi area pas bencana. Nah, robot ini ditugaskan untuk menyelesaikan misi, menyelamatkan korban serta melewati rintangan-rintangan tersebut. Oh, berarti ini membantu proses evakuasi Iya. gitu ya. Nah, yang terakhir ini ada yang di depan ini, ada pakai stick S lagi ini. Bisa dijelasin nggak nih apa nih? Itu namanya robot sumo. Robot sumo itu dia ada perlombaan juga yang dikategorikan robot sumo. Jadi sama seperti sumo manusia. Jadi dia ada arena lingkaran yang udah diatur sama panitianya tersebut. Nanti robot sumo ini berhadapan seperti sumo lainnya manusia. Jadi itu dia tugasnya juga sama seperti sumo manusia. Dia mendorong sumo lainnya itu untuk keluar arena, gitu. Penilaiannya itu. Jadi robot sumo ini kita udah kembangin dari 2022 juga, dan kemarin ini fresh banget, ini tanggal 31 Juli itu kita baru menang juara 3. Buat ini Iya, itu di wilayah Sumatera. Gitu. antar Universitas di Sumatera. Sumatera ya. Iya, gitu. Keren juga ya. Ibu mungkin program studi gitu ya. Ini lebih fokus ke robotik atau apa? Peralatan lain nggak yang lebih praktis gitu untuk gitu. Oke, jadi di teknik elektro ini kita itu fokusnya adalah teknik kendali. Jadi di kendali ini memang untuk fokus beberapa mahasiswa diarahkan memang ke bidang robotik. Karena ya untuk perlombaan dan mungkin implementasinya nanti mereka setelah kerja harapannya bisa paham dan bisa mengikuti perkembangan dunia industri sekarang yang mulai beralih ke robotik. Nah, di samping robotik juga kita ada yang namanya untuk persiapan industri. Jadi ada mata kuliahnya sistem kendali industri ya. Sistem kendali industri itu di situ mata kuliah itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari industri. Misalnya kalau di elektro itu, ini mungkin istilah agak teknis ya. Jadi ada PLC, ada SCADA.
Jadi kalau misalkan kita lihat pabrik yang besar gitu kan, atau mungkin kalau kita lihat gardu-gardu PLN ini, di mana sih orang yang ngontrolnya hidup mati ini kan nggak mungkin ya di apa namanya di tiang-tiang besar itu Manual kan, gitu ya nggak mungkin manual gitu dia datang gitu. Nah itu kan bisa dikendalikan dari jauh. Nah itu juga dipelajarin di kami gitu. Terus misalnya untuk robot gitu ya, untuk pergerakan robot kan nggak kayak manusia ya, kita begitu tegak udah langsung bisa berdiri. Nah robot itu kan berdiri itu kan perlu diatur, oh misalkan parameternya apa, misalnya terus misalnya dia mau jalan ke depan itu bagaimana, itu ada perhitungan matematikanya. Jadi memang kita mempelajari teori tapi juga implementasinya ada untuk mengembangkan atau untuk lebih mendalami teori tersebut. Gitu sih Pak. Ini apakah ini jadi salah satu prasyarat mahasiswa tugas akhir atau apa nih sebelum tamat? Kalau prasyarat sih, karena kalau di teknik ya Pak, kalau di teknik itu memang kita ada yang namanya capstone project. Jadi sebagai seorang engineer atau sebagai seorang lulusan teknik, itu ada yang namanya harus memiliki kemampuan berpikir engineering kompleks. Jadi bisa tidak hanya membuat, tapi bagaimana mendesain dan bisa menjawab kebutuhan dari suatu permasalahan. Kayak gitu. Jadi kalau dibilangin prasyarat, ya mereka lulus ya harus buat alat gitu paling enggak. Oke, supaya nggak panjang ngemeng-ngemeng, kita presentasi langsung ya nggak? Ini hal yang paling menarik mungkin sepanjang sejarah podcast Tribun. Ada mainan yang harus dipertontonkan kepada Tribuners, silakan. Oke, boleh mungkin mahasiswa saya Iya, Pak. silakan. Ya. Yang mana dulu nih, gede dulu gak tau? Yang ini kayaknya ini karena robot bawah air mungkin nggak bisa tampil Nggak bisa secara ya? ininya Pak. Oh, Paling yang bisa yang kecil-kecil ini. boleh silakan, Mas. Jadi kalau untuk perlombaan itu dia harus di sistem untuk mengambil ini penyelamatan. Misi penyelamatan ya? Iya, Betul. itu, Jadi obstacle-nya itu udah diatur dari panitia juga. Jadi dia melewati tangga, lewati bebatuan, juga jalan yang licin. Tujuannya untuk menyelamatkan si manusia ini. Cuman karena ini kita belum ada perlombaan, jadi kita nggak setel untuk melakukan hal tersebut. Tapi kira-kira pergerakannya itu seperti ini. Seperti ini ya? Gitu. Dia bekerja dengan sensor gitu ya? Betul. Coba. Oke. Jadi ini dia ada korbannya Pak. Jadi ini Oh, korbannya. simulasi ya? Simulasi korban ya? Ya. Dan dia itu kalau lomba, jadi ada kan namanya SAR ya. Kalau SAR Iya, itu kan iya. kondisi korbannya itu kadang misalnya ada yang seolah-olah dianggap korban, ternyata bukan korban, atau misalkan dianggap manusia, ternyata bukan manusia gitu. Jadi makanya ini bentuk korbannya itu juga bervariasi. Jadi kalau di lomba itu ada istilah itu dummy-nya gitu, dummy korban. Kalau mereka kalau mereka ngangkat korban dummy berarti nggak sah gitu. Jadi harus beneran yang bentuknya tuh korban gitu. Berarti dia bisa mengenali gitu ya? Iya benar, makanya tadi ada kamera ya. Ada kamera. Untuk mendeteksi objek si korban atau bukan. Berarti ini proses apa untuk membantu ini ya, proses evakuasi ya? Evakuasi. Pencarian ini. Termasuk di banjir gitu bisa nih? Kalau selama di perlombaan ini sih belum Enggak pernah ya? nyoba di atas air Pak, karena ini kan Oke, elektronik oke. kayaknya agak. Masih prototype gitu Iya. ya? Ya, silakan, mungkin ada yang lain tuh saya lihat yang pakai stick PlayStation ya. Oh ini ya. Wah ini sumo ya. sumo. Dia mungkin kayak ini meja ini mungkin dia lebih besar lagi tapi. Oh. Jadi dia mainnya selain mendorong juga harus menghindar dari musuh biar nggak kedorong gitu. Jadi perlombaan ini ada setiap tahun biasanya. Jadi kita ikut setiap tahun dari 2022 itu. Tahun kemarin kita juara 2, tahun ini kita alhamdulillah masih juara 3. Nanti di bulan September kita ada perlombaan lagi di Politeknik Sriwijaya. Kemungkinan kita bakal kirim lagi di sana robotnya. Highlight sedikit ya Pak. Boleh, Jadi ini kalau di mahasiswa kami itu ini robot ini desainnya tuh jadi dari mahasiswa sendiri. Oh, dari Jadi mahasiswa ya? mereka beneran ngerakit dari awal, misalkan kayak kalau motor dan lain sebagainya komponennya udah ada. Jadi desain dan sebagainya itu mereka semua kembangkan. Termasuk juga robot-robot yang lain itu mereka yang memikirkan desain untuk sesuai dengan kebutuhan ataupun challenge ya selain di perlombaan nanti. Oke.
Yang besar itu saya penasaran yang besar ini kayaknya. Kalau yang besar ini coba bisa nggak? Oh ini dia pakai ini ya, baling-baling ya kayaknya. Saya lihat. Iya. Ini pakai motor T200. Oh. T200 motor. Jadi ini khusus memang untuk robot bawa air, ROV. Motornya ini Kak. Cara kerjanya hampir mirip kayak drone ya, tapi di bawah air gitu. Iya, Iya, hampir sama kayak drone, tapi ini fokusnya tuh di bawah air. Di bawah air ya. Sampai kedalaman berapa meter nih? Ini kami pernah uji coba itu baru di 5 meter. 5 meter ya? Iya, 5 meter. Karena kan untuk keperluan lomba kan. Kemarin itu. Terus berapa lama dia bisa berenang? Kalau kemarin itu kalau lomba terus menerus itu 20 menitan masih sanggup dia. Masih sanggup ya? Iya, masih sanggup. Dalam kehidupan sehari-hari ini selain penyelamatan untuk apa ini? Pencarian apa? Pemetaan Biasanya karang untuk bisa- pemetaan bisa. pemetaan Bawah air karang gitu ya. bawah air itu bisa juga. Ini sudah ada apa? Yang pesan belum sih orang luar? Belum ada. Belum ada ya? Iya, karena ini untuk lomba. Oh, oke. Mungkin rencana ke depan Bu Ayu ini selain robot-robot ini apa nih? Plan dari apa? Kampus sendiri. Oke. Jadi kalau rencana ke depan kita masih akan terus ya tadi ya mungkin ini SLVC Marine Lido yang V3 mungkin nanti akan ada VV selanjutnya yang mungkin ya pasti target prestasi selalu kita kejar untuk kalau kemarin kita juara 4 mungkin next karena 4 itu juga kita dari berbagai negara ya jadi 51 tim itu juga dari berbagai negara dari Indonesia pun kita ketemu dengan univ yang sudah kurang lebih sudah top ya sudah top 10-nya dan kita berhasil cuma kita dari Indonesia ya? Ada dua ya? Ada dua. Jadi Pens dan kita satunya di Palembang. Jadi memang karena kita prodi kita masih baru, untuk sekarang kita fokus ke mengembangkan prototipe ataupun mungkin robot-robot untuk perlombaan. Sambil nanti di prodi juga kita sedang fokus untuk mengejar apa ya istilahnya itu akreditasi yang lebih baik ya. Nah sehingga anak-anak didorong terus untuk meningkatkan soft skill maupun hard skillnya terkait dengan mungkin menggunakan teknologi baru dan lain sebagainya seperti itu. Kalau lomba-lomba gitu support dari pembiayaan dari mana sih? Oh, kalau lomba-lomba sih bersyukurnya ya Pak, kalau di Universitas MDP itu sangat mendukung ya, mendukung mahasiswanya untuk mengikuti lomba. Jadi ya sebagian besar atau ya hampir seluruhnya mungkin hampir seluruhnya itu dari kampus yang Dari mensupport. kampus support ya. Beruntung sekali ya. Ya, untungnya di MDP kayak gitu. Bu Ayu mungkin bisa dijelaskan nggak sih rincian biaya pembuatan robot ini sendiri? Oke, sejauh ini ya tadi kita dapat atau didukung dari kampus. Kalau untuk pembuatan sampai ke jadi versi sekarang, versi V3 ini kurang lebih biayanya udah sampai 60 jutaan lebih ya Pak. Gitu ya. Karena kalau robot bawah air itu komponen-komponen elektrikalnya lumayan mahal. Kayak misalkan contohnya yang ini berapa? Ini sekitar 3.200.000. Dan ini ada berapa banyak? 8. Ada 8. Nah, jadi untuk ininya aja penggeraknya aja udah lumayan sih Pak. Ini pengerjaannya berapa lama dan berapa banyak yang mengerjakan ini? Kalau berapa lama sih kita hampir jadi ini sebenarnya jadi lifetime project sih Pak. Jadi setiap ini selalu setiap semester, setiap mereka sambil kuliah itu setelah kuliah misalkan jadi supaya tidak kuliah pulang gitu ya. Jadi kalau kuliah pulang ini jadi mereka di lab mengerjakan ini jadi sistemnya sedikit-sedikit gitu. Kalau untuk durasi pengerjaannya. Pengembangan ke depan ini V3, mungkin ada V4 ini bakal kayak mana nih nanti mungkin versi selanjutnya ini? Oke, pasti kita akan terus ngembangin untuk sesuai dengan kebutuhan lomba. Bahkan mungkin harapannya sih ini bisa membantu mungkin perusahaan atau mungkin dilirik oleh industri nih ya. Kalau misalkan ada industri mungkin mau memberikan support untuk mengembangkan lebih lanjut. Kalau untuk upgrade-nya mungkin dari tim teknisi, gimana nih mau di-upgrade-nya kira-kira? Kemungkinan tuh dari frame sih. Dari Frame frame-nya ya? itu. Ya. Mungkin frame-nya mungkin lebih rapi Lebih ya. kecil, ramping. Oh, ramping ya. Ya. Terus target market kalau ini dijual gitu ya, misalnya ini kemana nih? Siapa sih user yang bisa pakai barang ini? Kalau yang make sih
Sepemahaman saya ya, kalau misalkan drone bawah air itu biasanya dipakai juga di perminyakan ya, karena kalau mereka metakan untuk atau untuk mencari sumber-sumber itu kan biasanya pakai drone, atau misalkan ya bisa juga ini evakuasi bawah air dengan SAR mungkin, atau mungkin dengan badan apa gitu yang membutuhkan ini, sama mungkin karena ini bawah air mungkin juga bisa dipakai untuk apa namanya, untuk pendataan ya, pendataan spesies bawah laut dan lain sebagainya. Karena ini juga udah dilengkapi dengan kamera gitu. Kamera ya, berarti ini bisa melihat dari atas juga ya? Iya, jadi kita bisa monitoring dari atas. Kalau yang itu, ini versi 1 ya? Tuh keempat. Ini versi 4. Versi 4. Versi 4 sudah ya? Keempat. Ke depan kayak mana nih prototipe pengembangannya? Kalau yang berkaki ini prototipe kedepannya mungkin di arah algoritma pergerakan serta kayak sistem motor penggeraknya dan lain-lain, juga ada sistem algoritma yang untuk mendeteksi korban itu bisa diimprove lagi. Inspirasi dari mana sih dapat apa? Tentu kan kita melihat gitu ya, lihat dari robot-robot sebelumnya itu kan. Ini dari mana gitu? Inspirasi untuk sampai jadi seperti ini ya. Biasanya kita kan punya semacam apa ya, konsep dari awal gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Oke. Kalau misalkan konsep ya, kita itu balik lagi karena ini tujuannya untuk perlombaan, dan memang dari lomba itu sebenarnya tujuan diadakan lomba itu untuk mengajak mahasiswa itu mengembangkan permasalahan di apa namanya, robot bawah air. Jadi harapannya dari lomba, setelah mereka selesai kuliah, mereka punya basic itu dan mereka bisa lanjut mengerjakan ini. Nah, kalau untuk inspirasinya, karena kita udah sering bertanding ya, terus juga melihat kita udah sering juga ketemu beberapa negara, jadi biasanya kita saling ini ya, saling konsultasi dan lain sebagainya, sharing gitu ya. ininya. Kalau untuk frame-nya mungkin dari Ridwan, Pak, karena ini yang desainnya itu si Ridwan ya. Pintar sekali kalau Ridwan. Ini kalau hak paten dan dijual nggak sih? Kalau misalnya ada yang berminat nih. Kalau hak paten sebenarnya kita masih proses sih, Pak. Proses, Jadi ya. karena kan memang kalau untuk mengurus dan lain sebagainya itu kan masih perlu waktu dari prodinya. Tapi kalau misalkan dijual, sebenarnya dari MDP sih siap sih kalau ada pesanan project gitu ya untuk mengembangkan ini lebih lanjut, atau misalkan ada mungkin perusahaan-perusahaan yang tertarik riset bersama kami, atau mungkin memberikan apa ya istilahnya ya, support lah ya, support untuk mengembangkan ini lebih lanjut. Di Universitas MDP sangat terbuka sih, Pak, untuk kerjasama seperti itu. Selain 3 unit robot yang di depan kita ini, ada lagi nggak sih project yang sedang dikerjakan ya? Kalau project yang sedang dikerjakan itu kemarin sebenarnya dari Ridwan dan Marco, ini kan mereka mahasiswa angkatan akhir yang baru menyelesaikan tugas akhirnya ya, Pak. Jadi mereka kemarin buat alat mendeteksi kebakaran. Jadi ya kita tahu ya kalau di Palembang itu sering banyak ya. kasus kebakaran tuh lumayan sering karena lahan kita tuh kebanyakan gambut ya, jadi mudah terbakar. Jadi mereka mengembangkan sistem yang mana itu bisa mendeteksi dini kebakaran dan bisa langsung mengirimkan informasi ya, mengirimkan informasi di mana titik-titik kebakarannya ya, gitu, Pak. Saya jelasin nggak sih kayak apa sih proses alatnya itu? Terus dia deteksi api itu gimana tuh? Bentuknya kira-kira gambaran umum. Untuk sistem yang kami buat itu untuk pendeteksian api pakai sensor api. Jadi kalau dia ngambil sinar inframerah yang dipancarkan oleh api. Jadi kan ada gelombang inframerah khusus nih dari api, dari matahari, dari sumber cahaya. Karena dia mendeteksi sumber cahaya itu. Nah, untuk asap kami mengembangkan pakai sensor cahaya dengan LED di depannya. Jadi kan kalau ada asap atau misal objek-objek lain yang di antara sensor dan LED itu, dia bakal berturun nih intensitas cahaya yang diterima oleh sensor. Nah, itu yang jadi indikator kalau ada asap. Nah, untuk komunikasi kami mengembangkan pakai sistem ESP Now atau bawaan dari microcontroller dari ESP32. Itu jadi dia nggak
perlu kayak make wifi atau make biasa satelit atau misal langsung ke sinyal kayak dari HP, misal ada modul dari kartu SIM make. Nah, itu dia bisa komunikasi antar node. Jadi tiap titik ini bisa komunikasi. Nah, jadi kalau misal rusak nih satu di tengah, dia kan putus biasanya. Nah, dia ada bisa buat dia tuh dinamis. Jadi bisa pakai node lain dia untuk jadi arah rute komunikasinya. Dari bentuk alat itu kayak dipasang di Di pohon, bisa di tiang, Oh. jadi tergantung di Tergantung tempat gitu ya. lokasi. Oh, berarti itu barangnya dipasang gitu ya. Iya. Terus ketika ada kebakaran itu sinyalnya ada bunyi atau gimana tuh? Nah, kalau ada kebakaran dari node atau titik tempat itu, dia akan ngirim nih ke BTS atau base transceiver itu. Nah, dari BTS itu yang akan bunyi nanti. Jadi dia menerima semua data dari semua tiap-tiap titik. Oke, ini mungkin sangat berguna ya di musim karhutla kayak sekarang ya. Iya. Ya. Oke, ini mungkin dari Pemda ya, ada yang berminat nggak sih beli robot pendeteksi api gitu ya? Oke. Kira-kira harapan ke depan Bu Ayu dengan apa pengembangan robot seperti yang di hadapan kita ini? Apa sih harapan Bu Ayu terhadap project ini? Harapan ke depannya ya, yang pasti target kita menang lomba terus, yang pasti terus mungkin dari Universitas MDP itu sangat membuka peluang besar mungkin untuk kayak contohnya tadi udah lihat beberapa proyek mahasiswa yang mungkin dalam mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah. Jadi harapannya setelah podcast ini apa ya, mungkin masyarakat sekitar gitu ya lebih sadar kalau misalnya ada beberapa case itu yang sebenarnya beberapa sistem itu yang mungkin manual bisa kita improve lebih lebih mungkin semi otomatis dan lain sebagainya. Terus permasalahan-permasalahan itu ada caranya gitu untuk menyelesaikannya dengan bantuan teknologi. Oke, terima kasih banyak ya Bu Ayu, adik-adik ya sudah hadir di Tribun Sumsel. Demikian bincang-bincang kita Tribuners dengan kawan-kawan dari kampus MDP Palembang. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum.